Tampilannya sebelah kanan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang pada teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu sebangsa setanah air yang ada di Malaysia. Tapi kami yakin ini juga tidak hanya warga kita yang ada di Malaysia, tetapi tentunya ada beberapa yang kita lihat dari sebelumnya di acara uji coba, banyak juga warga kita yang ada di Indonesia ikut meliputnya. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah, sehingga acara kita
melalui forum Facebook Live ini yang merupakan salah satu forum sebetulnya, di mana kita punya banyak platform atau saluran komunikasi antara KBRI Kuala Lumpur dengan masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia tentunya. Nah, forum Facebook Live ini lebih bersifat tatap muka, jadi kita bisa saling melihat, setidaknya dari masyarakat bisa melihat apa yang ada pada saat ini. Nah, dalam acara kali ini sesuai dengan tema yang telah kita sampaikan di Facebook KBRI, akan ada bersama kita Duta Besar kita yang baru, Bapak Hermono. Tentunya sudah tidak asing lagi mungkin teman-teman sekalian yang ada di Malaysia, karena beliau tentunya yang sudah lama di Malaysia sudah mengetahui bahwa beliau pernah bertugas di Malaysia sekitar tahun 2013 hingga tahun 2015. Nah, beliau juga sangat memahami berbagai permasalahan di Malaysia, karena dalam rekam jejak beliau juga sempat menangani hal-hal jabatan-jabatan strategis baik di Kementerian Luar Negeri maupun di BNP2 TKI pada waktu itu, yang saat ini bernama BP2MI. Nah, jabatan terakhir beliau sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Madrid, dan saat ini menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Dalam beberapa hal tentunya KBRI Kuala Lumpur sejak kedatangan beliau sudah kelihatan upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia, tidak saja pelayanan di bidang keimigrasian, kekonsuleran, ketenagakerjaan, juga saluran informasi yang interaktif yang dibangun pada saat ini. Nah, inilah merupakan salah satu momen yang penting bagi kita untuk secara bersama mendapatkan masukan dan input serta sapaan dari Bapak Duta Besar Hermono kepada masyarakat Indonesia di Malaysia. Tanpa berpanjang lebar, kami silakan Bapak Hermono untuk menyampaikan sapaan, dan nanti akan kita ikuti dengan forum tanya jawab secara bersama. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Duta Besar Hermono. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sedherek di tanah air maupun yang ada di Malaysia maupun dimanapun berada. Jadi pertama saya senang sekali ini bisa berinteraksi dengan teman-teman semua yang ada di Malaysia ataupun dimanapun berada, karena ini boleh dikatakan juga perkenalan buat saya. Meskipun mungkin sebagian sudah ada yang pernah mengenal ataupun pernah bertemu, karena saya tadi sudah disampaikan pernah bertugas di Malaysia pada tahun 2013 sampai 2015 sebagai wakil duta besar, dan sekarang ini saya orang baru di Kuala Lumpur karena baru sampai kurang dari sebulan yang lalu. Jadi senang sekali ini bisa bertemu dengan teman-teman semua ya. Dan tujuan dari perkenalan ataupun komunikasi malam ini adalah untuk pertama tentunya selain memperkenalkan diri, kula nuwun kepada para sederek ya, juga untuk mendengarkan aspirasi, saran-saran ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa sejak bulan Maret sampai sekarang COVID ini melanda seluruh dunia, termasuk Malaysia dan juga Indonesia. Ada 220 negara yang terdampak COVID, dan kita tahu bahwa dampaknya pun sangat berat ya, termasuk dampaknya terhadap teman-teman kita yang bekerja di Malaysia. Ada yang kehilangan mata pencarian, ada yang susah bergerak, dan ada yang kekurangan bahan pangan dan lain-lain. Nah,
dalam situasi yang sulit ini, dan kita nggak tahu nih sampai kapan situasi seperti ini akan berlangsung, saya kira kita perlu sama-sama saling membantu, ya, saling membantu dan juga saling bekerja sama, karena hanya dengan saling bantu dan kerjasamalah kita bisa bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, dan tentu ini menjadi komitmen KBRI untuk sama-sama membantu mengatasi masalah ini. Jadi saya sejak awal sudah menugaskan teman-teman di KBRI, ini semuanya banyak nih, semuanya kumpul ya, ada Pak DCM yang paling ujung, ada Pak Yosi, ini juga baru, kira-kira 3 minggu barangkali, kemudian ada Pak Rizal, ini yang mengkoordinasikan masalah-masalah kekonsuleran. Jadi kalau ada masalah konsuleran, Mas Rizal. Nah, ini yang paling dicari-cari orang, yang paling ujung ini ya. Ini Pak Mulkan, atase imigrasi. Biasanya paling dibutuhkan ya, urusan paspor, urusan SPLP dan lain-lain, yang dicari Pak Mulkan. Kalau dubesnya nggak pernah dicari ya, dicari pasti Pak Mulkan ya. Nah, di ujung sana ada Pak Budi. Pak Budi ini atase ketenaga kerjaan. Ya, ini dicarinya oleh agent biasanya. Ya, kalau yang urusan warga biasanya Pak Mulkan yang paling dicari-cari. Nah, di sampingnya ini ada Mas Hari. Mas Hari ini yang menangani masalah ekonomi. Ya, ekonomi ini di sebelahnya ini ada Mas Agus. Ini kita sebut Pak Kiai, Kiainya KBRI ya. Kita manggilnya Yai Agus ya, karena memang beliau ini ilmu agamanya ya mumpuni lah, kira-kira begitu ya. Kita belajar ngaji sama Yai Agus ya. Nah, ini ada Pak Kolonel Triandi. Nah, ini atase pertahanan ya, atase pertahanan kita. Kemudian sebelahnya ini ada ibu yang paling cantik malam ini, Ibu Rifka sendiri. Ibu Rifka ini atase perdagangan ya, atase perdagangan. Nah, yang paling pakai batik ya, ini baru datang, mulai masuk kerja hari ini. Ya, ini baru datang juga. Ini namanya Pak Supendi ya, Pak Supendi ini atase perhubungan ya. Di belakang sana ada Kolonel Yose ya, Kolonel Yose ini atase udara, atas udara. Jadi urusan terbang menerbangkan pesawat, Pak Yose urusannya ya. Sebelahnya lagi ada Pak Lili ya. Ini atase laut ya, kolonel ya, kolonel. Jadi ada Kolonel Lili ini atase laut ya. Dan sebelahnya lagi ini Dr. Farid Ma'ruf. Ini atase pendidikan. Nah, kalau pelajar-pelajar yang dicari Pak Farid ya. Kalau legalisasi atau itu Pak Farid yang dicari. Ini sebelahnya lagi siapa? Ada lagi nggak? Ada lagi satu. Wah, ini Pak Sun. Pak Sun ini Brigadir Jenderal. Nah, ini Pak atase riset ya, atase riset. Nah, semua yang ada di sini sengaja saya kumpulkan ya, saya kumpulkan. Tugasnya adalah untuk membantu teman-teman semua ya. Jadi saya sengaja kumpulkan. Ini masih banyak lagi di samping, nggak kelihatan kameranya. Nggak kelihatan, tapi ini penuh nih perdesak-desakan, semuanya ini untuk membantu teman-teman semua ya, untuk teman-teman semua. Kalau ada masalah silahkan disampaikan secara baik-baik masalahnya apa, dan tentu kita akan senang hati membantu ya, tentu sesuai dengan peraturan-peraturan di Malaysia maupun peraturan-peraturan Indonesia. Jadi sengaja saya kumpulkan seluruh diplomat yang ada di KBRI Kuala Lumpur ini untuk membantu teman-teman semua. Jadi marilah kita sama-sama ya, sama-sama membangun komunikasi, membangun silaturahim supaya kita bisa mengatasi situasi yang sulit ini dengan sebaik-baiknya. Saya pribadi juga punya Facebook ya. Facebook ini juga banyak sekali menerima masukan, keluhan ya. Facebook saya itu Hermono Duta Besar KL ya, Dubes KL ya, Dubes Hermono KL ya kira-kira, Dubes Hermono _KL. Nah, itu Facebook saya pribadi. Jadi kalau masuk ke Facebook saya, nah itu yang saya sendiri yang akan menjawab.
Dan tentu ini juga sebagai bagian dari keterbukaan ya, keterbukaan KBRI. KBRI ini bukan yang tertutup ya, KBRI ini terbuka untuk semua dan tentu kalau ada apa-apa silakan disampaikan melalui Facebooknya KBRI boleh, melalui Facebooknya saya boleh, melalui yang lain-lain pun boleh ya. Jadi semua kita buka saluran komunikasi selebar-lebarnya. Jadi komunikasi KBRI dengan teman-teman semua yang ada di Malaysia maupun dimanapun berada, kita buka selebar-lebarnya. Mari kita sama-sama saling membantu, saling memberi informasi. Kalau ada usul-usulan dengan senang hati kita terima dengan baik. Selain itu, sejak saya datang kira-kira 3 minggu yang lalu, kita pun sudah melakukan beberapa pembenahan ya, termasuk masalah paspor yang numpuk ini, yang banyak keluhan. Pasportnya baru akan selesai bulan Februari, bulan Maret, sementara permitnya bulan Januari sudah akan selesai. Itu semua kita percepat. Dan kalau ada nanti yang ingin dipercepat, silakan sampaikan ya. Nanti kita sediakan nomor khusus bagi teman-teman yang pasportnya ingin dipercepat selesainya. Nanti kita bantu ya semaksimal mungkin. Jadi intinya kita semua nih, saya dan teman-teman yang ada di sini, yang ada di samping nggak kelihatan, ini untel-untelan berdiri semua, saya ingin menyaksikan gitu ya, adalah untuk bersama-sama dengan teman-teman semua membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dan tentunya kalau selama ini KBRI dianggap katakanlah ada hal-hal yang kurang maksimal, terutama kemarin bulan Maret atau April itu ada pembagian sembako ya waktu ada MCO ya. Itu perlu diketahui ya oleh teman-teman bahwa KBRI ini membagikan 135.000 kantong lebih ya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah karena kita harus mendistribusikan kepada warga kita ya. Kalau ditimbang tuh bantuan yang kita berikan, kalau ditimbang itu beratnya 1.000 ton, bisa bayangkan ya 1.000 ton jumlah yang kita salurkan. Tapi tentu kita menyadari itu masih belum cukup karena warga kita di Malaysia atau di sekitar Kuala Lumpur dan sekitarnya Malaysia ini kan besar sekali ya, besar sekali. Jadi marilah kita sama-sama membantu ya, karena KBRI sendiri tidak mungkin bisa mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi teman-teman, tapi dengan kerjasama, dengan saling membantu dan tentu saling mendoakan, insya Allah kita bisa menghadapi situasi yang sulit ini dengan sebaik-baiknya. Dan mohon juga diperhatikan ya kesehatan, jangan lupa untuk mematuhi SOP, protokol kesehatan, sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker ya. Ini tolong terus dijaga. Dan kalau ada yang hal-hal yang perlu diketahui oleh KBRI, silakan disampaikan dengan baik-baik melalui saluran-saluran yang ada. Saya pribadi punya saluran email pribadi, bukan email Facebook ya, Facebook itu juga terbuka. Jadi sekali lagi saya kira ini kesempatan yang baik buat kita semua. Marilah kita ke depan bisa saling bahu-membahu, bisa saling bekerja sama, bisa saling berkomunikasi, bersilaturahmi ya. Karena kita tahu bahwa situasi yang akan kita hadapi ke depan ini masih penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang. Untuk itu ke depan ya kita perlu lebih bekerja sama erat antara KBRI dan masyarakat, karena KBRI sendiri tidak mungkin bisa mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Saya kira itu pengantar dari saya. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada saran, ada usul ya, silakan disampaikan. Tentu akan kita pertimbangkan dengan baik-baik. Kalau ada permasalahan yang dihadapi juga silakan, kita akan bantu carikan solusinya sebaik mungkin. Saya kira itu sambutan atau pengantar dari saya. Untuk selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan silakan, nanti mungkin teman-teman yang akan menjawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Silakan Mas Yosi, lanjutkan. Siap Pak Dubes, laksanakan. Terima kasih Pak Dubes atas sambutan dan sapaannya. Mudah-mudahan ini menjadi
acuan dan panduan kita bersama untuk bisa saling berkomunikasi lebih aktif lagi dan KBRI bisa lebih memahami kebutuhan dan memang itu selalu kita tingkatkan untuk pelayanan umum. Dan satu hal memang perlu disepakati bersama bahwa kita perlu saling menjaga dalam keadaan pandemi COVID ini untuk mematuhi protokol kesehatan COVID itu sendiri. Nah, Pak Dubes dan Bapak-Bapak sekalian, kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini yang umumnya memang pertanyaannya bisa dikelompokkan dalam beberapa hal di sini. Pertama adalah kembali lagi untuk masalah paspor, yaitu dengan menggunakan nomor antrean online, bagaimana caranya bisa dipercepat dan apakah yang selama ini kuotanya juga tidak terlalu banyak, terbatas, bisa lebih diperbanyak lagi. Apakah pihak KBRI bisa membantu dalam hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ini baru saja kita menerima informasi mengenai dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengenai adanya upaya untuk pemutihan. Nah, apakah memang benar yang disampaikan per hari ini adanya rencana dari pemerintah Malaysia untuk melakukan pemutihan untuk TKI ilegal? Mungkin ini bisa sama-sama mungkin dari teman-teman sekalian untuk memberikan penjelasan untuk dua pertanyaan utama dulu. Bisa kami sampaikan mungkin ke Pak Dubes, Pak Mulkan dulu, Pak. Pak Mulkan, siap? Mohon izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para warga sekalian. Saya akan memberi jawaban terkait permohonan online apakah bisa dimajukan atau dimundurkan ataupun dibatalkan. Dalam hal ini, kami selaku petugas pemerintah mewakili pemerintah Indonesia yang ada di Malaysia melalui KBRI Kuala Lumpur dengan duta besar kami yang baru, kami telah diperintahkan siapapun yang akan memohon paspor dengan jalan apapun itu online apapun itu online ya, kecuali setan yang tidak bisa memiliki paspor, kami tolak. Alhamdulillah kami telah membuat tim apa yang sudah diperintahkan Dubes kita. Tidak ada masalah apapun maunya, asal patuh SOP dan sadar bahwa kita ada di negara orang. Jadi kita patuh pemerintah Malaysia dengan pandemik, dengan SOP-nya melayani masyarakat, baik pun ini masyarakat kita sendiri. Jadi kita harus patuh apa yang sudah dibuat SOP-nya dalam melayani kegiatan kita hari-hari, melayani penggantian paspor maupun pemberian SPLP dan apapun itu namanya dokumen untuk warga Indonesia. Jadi kita untuk melayani baik online maupun tidak online, asal pun patuh SOP dan datang dengan tertib, datang dengan sendirinya, tidak ada pengawalan. Dalam hal ini ada bawa pasukan, bawa pengawal, bawa pengantar. Nah itu yang itu kita atur supaya di depan kedutaan kita, di KBRI kita tertib, aman, tidak menyalahi aturan SOP yang telah diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Kami fungsi imigrasi telah membuat online kuota dan sudah dinaikkan 400 pemohon. Dan dari itu juga kami siap apapun permasalahannya, baik pun itu telat kedatangan temu janjinya maupun
belum dapat STO-nya, temu janjinya, kita telah membuat tim di depan KBRI Kuala Lumpur. Di pos security kita ada tim informasi, apapun permasalahannya di situ bisa ditanyakan. Untuk memajukan temu janji atau online atau STO, kita telah membentuk juga dengan melalui telepon, email yang telah dilakukan oleh petugas. Tes siap, apapun itu namanya, kita sudah siap perang. Namun hal itu kembali lagi kami utarakan, kita harus patuh apa yang sudah dibuat oleh pemerintah Malaysia dalam pelayanan pandemik ini. Saya kira itu cukup. Kalau kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi memang sekarang ini banyak keluhan paspornya itu jadinya lama ya, karena sementara permitnya sudah akan habis ya. Dan ini kita sudah siapkan ya, yang perlu dimajukan akan kita majukan. Setiap hari kita majukan 100 orang, dan kalau masih kurang kita bisa tambah lagi sampai 500 orang. Namun demikian ya, kalau yang memang tidak perlu dimajukan jangan minta dimajukan. Karena yang tidak perlu dimajukan nanti kalau minta dimajukan dia akan memakan kuota orang-orang teman-teman yang memang perlu dimajukan ya. Jadi tolong juga saling membantu, jangan sampai nanti teman-teman yang betul-betul perlu dimajukan karena permitnya akan habis nggak kebagian ya. Jadi kita selalu di sinilah kita saling membantu. Jadi kalaupun ada kasus-kasus khusus ya yang urgent, silakan sampaikan melalui Facebook saya ataupun Facebook KBRI. Selama ini pun saya sudah membantu beberapa orang. Jadi intinya kita akan semaksimal mungkin mengatasi masalah keterlambatan pembuatan paspor ini ya. Tapi jadi nggak usah khawatir kalau ada yang sifatnya emergency atau mendadak bahwa permitnya akan secara habis, katakanlah bulan depan akan habis, silakan sampaikan, tentu akan kita fasilitasi. Jadi nggak usah khawatir ya. Mari kita sama-sama saling membantu lah. Kalau ada kesulitan sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih Pak Mulkan atas penjelasannya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya, karena komunikasi seperti ini sebelumnya banyak ya kita jumpai dalam interaksi kita di antara masyarakat dengan KBRI, baik di forum Facebook maupun yang lain. Kedua ada ya? Tadi pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua ini terkait dengan masalah pengumuman dari pemerintah kerajaan Malaysia untuk rencana yang diperkirakan pemutihan atau tidak Pak untuk kedepannya yang akan dilakukan mulai tanggal 16. Terima kasih Pak. Ini kan memang ada pengumuman baru ya, yang ini akan mulai diberlakukan tanggal 16 ya, 16 November. Jadi pemerintah Malaysia baru mengeluarkan maklumat ya, khusus untuk pati ya, ada yang namanya istilah kalibrasi lah. Sebetulnya sederhananya ada dua pilihan ya buat pati. Yang pertama adalah untuk pulang ke Indonesia, yang kedua adalah untuk bekerja ya, bekerja di sektor-sektor tertentu, nggak seluruhnya. Ada ladang, ada pertanian, ada konstruksi, dan ada kilang ya. Nah ini tentu kita belum tahu nih sampai saat ini perinciannya seperti apa, bayarnya berapa, ini bagaimana, tanggung jawabnya apa, belum jelas ya. Kita masih mencari kejelasan lebih lanjut ya. Prosedurnya seperti apa, karena ini kalau yang mau kerja katakanlah tentu harus ada majikannya, ada kesepakatan dengan majikan bahwa majikannya memang akan membiayai, tapi biayanya seperti apa kita belum tahu. Yang akan pulang pun kita belum tahu ya, berapa biayanya, prosedurnya seperti apa ya, ini kita belum tahu. Jadi mungkin dalam beberapa hari ini kita akan mencari informasi lebih detail. Nah tentu apa yang nanti kita dapatkan akan kita komunikasikan kepada teman-teman ya. Tapi kalau saya baca sekilas ini bukan suatu pemutihan ya, tetapi ini boleh bekerja, dibolehkan untuk bekerja sementara waktu karena ada sektor-sektor yang
sangat kekurangan tenaga kerja kira-kira. Yang 4 sektor itu tadi ya, ada perkebunan, kilang, konstruksi, dan pertanian ya. Jadi kita update nanti KBRI akan memberikan informasi lebih lanjut detailnya seperti apa pembiayaannya dan lain-lain. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini menyangkut masalah kekonsuleran. Jadi permintaan bantuan dari teman-teman sekalian warga Indonesia di Malaysia untuk bagaimana kiranya KBRI bisa membantu secara maksimal terhadap warga kita yang tertangkap di imigrasi yang berada di depo-depo setempat selama ini. Jadi mohon penjelasannya kira-kira apakah bisa dipercepat pemulangannya atau dengan proses seperti apa. Pak Rizal silakan Pak. Terima kasih Pak Yosi, yang kami hormati Pak Dubes, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, teman-teman semua di luar sana. Untuk WNI yang pada saat ini sudah berada di depo imigrasi, memang sebagian seperti yang teman-teman semua ketahui sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Yang terakhir itu dilaksanakan hari Sabtu yang lalu, sekitar 500 orang. Nah, apa yang bisa kita lakukan, maksudnya KBRI lakukan, KBRI memang berkoordinasi terus dengan pihak terkait di Malaysia, terutama Jabatan Immigration. Pertama, untuk membantu penerbitan SPLP secara gratis di depo-depo di mana WNI kita berada. Nah, pada minggu depan insya Allah sudah dijadwalkan ya Pak Mulkan ya? Oh besok maaf, sudah dijadwalkan untuk pembuatan SPLP gratis di Terengganu dan Kelantan, di Ajil dan Tanah Merah. Dan untuk minggu depan insya Allah ada di Lenggeng ya Pak ya? Iya. Kita sudah jadwalkan juga, dan itu sebagai awal dari upaya pemulangan. Dan tentunya semuanya itu harus kita lakukan berkoordinasi erat dengan Jabatan Immigration untuk memastikan kegiatan kita itu sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi memang semua pengurusan itu akan diawali oleh permohonan dari depo-depo immigration. Sekiranya depo-depo immigration itu masih tergolong zona merah, biasanya KBRI pun belum bisa mengunjungi. Jadi memang kita akan berkoordinasi dengan pihak immigration, dan pihak immigration akan menyampaikan permohonan sekiranya sudah ada WNI yang dipandang sudah bisa pulang dan memerlukan dibuatkan untuk pembuatan SPLP-nya. Yang kedua adalah koordinasi untuk program pemulangan yang dibiayai oleh pemerintah Malaysia. Ini memang untuk program pemulangan yang dibiayai oleh pemerintah Malaysia ini kita masih berkoordinasi lagi untuk mendapatkan jadwal selanjutnya pemulangan WNI kita. Seperti tadi sudah saya sampaikan, yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu yang lalu, minggu kemarin, dan sesuai kesepakatan kedua negara, jadwal pemulangan yang bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan penerimaan di 3 destinasi di daerah, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan, itu dilakukan dalam jangka waktu setiap 14 hari sekali. Hanya saja memang semuanya bergantung dari kesiapan pemerintah Malaysia juga. Kami pada hari Senin, Pak Dubes sudah menyampaikan nota diplomatik untuk menanyakan kembali jadwal dan data untuk pemulangan tahap selanjutnya. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait data WNI yang akan dipulangkan maupun jadwal kepastian apakah 14 hari setelah hari Sabtu kemarin itu bisa dilaksanakan pemulangan lagi. Meski demikian, kami pun
terus berkoordinasi untuk memastikan mereka yang akan pulang nanti tetap kita bantu PCR testnya. Karena sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus memberikan PCR test paling tidak 3 atau 4 hari sebelum kepulangan. Dan untuk 1.500 orang yang sudah dipulangkan kemarin, semuanya PCR test sudah kita fasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Mungkin sementara itu dari kami. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Rizal atas keterangan. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman sekalian. Jawaban dari Pak Rizal, karena memang kita berupaya bisa semaksimal mungkin memberikan pelayanan untuk teman-teman yang berada di depo-depo untuk bisa kembali untuk ke Indonesia dengan beberapa persyaratan tentunya dan ketentuan dan yang berlaku di Malaysia. Namun memang perlu adanya kesabaran karena ini tidak hanya kerjasama yang dilakukan internal di KBRI, tetapi juga menyangkut dengan pihak lain, terutama pihak imigrasi di Malaysia. Baik, pertanyaan berikutnya ini agak cukup variasi, ada dari warga kita, mungkin Pak Dubes. Jadi ada beberapa yang ingin menanyakan apakah anaknya bisa bersekolah di sekolah Indonesia di Kuala Lumpur maupun di beberapa tempat. Bagaimana syarat-syaratnya apabila warga kita bisa bersekolah di sana? Mungkin Bapak Farid sebagai atase Dikbud bisa memberikan penjelasan, Pak Farid. Enggak kelihatan udah. Oh, udah berdiri nih. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Untuk anak-anak WNI, kita bisa semuanya diizinkan untuk sekolah di SIKL ya kami menyebutnya, karena kami ada SIKK di Kota Kinabalu dan ada SIJP. Nah, tetapi yang jadi batasan adalah sebenarnya ketersediaan ruangan di SIKL, sehingga jumlah kapasitas itu sebenarnya untuk dari dari TK sampai SMA itu mungkin sekitar hanya 500 anak 500 siswa yang bisa diterima. Nah, saat ini kita sedang berusaha menyelenggarakan pendidikan formal dengan cara yang lain yang kita sebut sebagai sanggar bimbingan. Sebenarnya sejak November tahun lalu kita sudah mulai di Gombak, kemudian di Bangi, juga di Sentul. Dalam beberapa bulan depan kita akan mulai lagi, hanya sekarang kita masih menunggu COVID ini bisa selesai sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan. Seperti itu. Jadi nanti anak-anak kita meskipun tidak sekolah di SIKL tetap bisa mendapatkan pendidikan formal dan bisa mendapatkan ijazah untuk tingkat SD dan SMP. Jika membutuhkan lebih jelas nanti bisa kontak kami Adikbud di KBRI Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid atas penjelasannya, mudah-mudahan cukup jelas bagi Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya di SIKL di Kuala Lumpur. Pertanyaan berikutnya ini cukup menarik dan memang adanya perlu suatu pelurusan. Ini terkait dengan permasalahan permintaan untuk pemberantasan calo, Pak Dubes, yang berkeliaran selama ini menjual nomor antrian dan mohon agar pelayanannya di KBRI bisa bersifat lebih ramah lagi kepada masyarakat. Siap. Jadi memang ya ini ada masyarakat mengenalnya KBRI yang tempat kita ngantor ini KBRI 1 ya. Terus di sebelahnya itu ada KBRI 2 gitu ya. Disitulah calo-calo berkeliaran ya, calo-calo berkeliaran. Kalau di KBRI 1 nggak ada bersih dari calo ya, KBRI 2 yang banyak. Nah, persoalannya adalah KBRI 2 itu bukan wilayah kekuasaannya Indonesia. Kita tidak boleh
atau tidak bisa nangkepin orang-orang yang ada di sana. Itu kewenangannya pemerintah Malaysia, dalam hal ini adalah di DKL ataupun immigration ataupun polis ya. Paling-paling kita hanya melaporkan. Tapi sebetulnya calo itu kan bisa juga kita beratas ya, lu salah satunya dengan pendaftaran online ini. Jadi kalau teman-teman ini sudah mendaftarkan online, itu udah nggak perlu ke sana-sana lagi, nggak perlu ke sebelah lagi, cukup didaftarkan secara online dari rumah masing-masing ya. Atau kalau nggak bisa, misalkan minta tolong ke majikannya suruh daftar, atau minta tolong ngajarin teman-temannya bisa. Kalau sudah terdaftar, punya nomor pendaftaran itu, langsung masuk saja ke KBRI, nggak usah mampir-mampir ke sebelahnya ya. Jadi dengan sistem online ini justru untuk memberantas calo-calo itu ya. Nah, dengan sistem online inilah kita yakin bisa kita berantas. Yang penting semua teman-teman itu daftarnya secara online. Nah, memang masih ada, saya tahu ada sedikit kesulitan. Nah, tadi saya sudah minta teman-teman yang mengurusi masalah teknik ini ya, untuk membuat lebih sederhana lagi sehingga lebih mudah ya. Jadi calo-calo itu ada karena teman-teman ini tidak mau daftar online. Kalau daftar online itu nggak usah lewat calo, udah punya nomor langsung masuk saja. Jadi tolonglah saling membantu. Di sini juga perlunya saling membantu. Kalau ada yang tidak bisa mengisi atau mendaftar online, nanti bisa diajari atau minta tolonglah ke majikannya. Karena yang perpanjangan paspor itu kan pasti punya majikan. Nah, majikannya lah suruh daftar ya, nanti dikirimkan ke KBRI melalui online itu. Ya, mudah-mudahan kalau semuanya sudah melaksanakan online, calo-calo itu akan hilang dengan sendirinya. Paling tinggal jualan es teh aja di sebelah, nggak lagi jualan belangko ya, atau jualan nasi apa gitu ya. Jualan belangko udah nggak ada lagi karena semua sudah diselesaikan, didaftarkan secara online. Jadi gunakanlah fasilitas online ini semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, maka calo di sana nanti tinggal jualan nasi dan es teh aja, TO kosong apa ya istilahnya ya. TOS ya oke, kalau mau jualan TOS silakan ya, silakan. Saya kira itu ya. Jadi kita akan terus membuat pendaftaran online ini semudah mungkin lah ya, semudah mungkin. Dan kita akan terus melakukan inovasi pelayanan yang nantinya tujuannya salah satunya adalah untuk memudahkan teman. Nggak usah dulu, kalau dulu itu kan berbondong-bondong ke KBRI ngambil nomor ya, sekarang nggak usah lagi ngambil nomor, langsung daftar online aja. Dari rumah masing-masing datang ke sini, tinggal langsung proses, langsung pulang. Nanti pasportnya yang sudah jadi akan dikirim melalui kantor pos. Jadi lebih gampang sekarang datang, sidik jari foto, pulang. Nggak usah nunggu-nunggu, nanti pasportnya akan dikirim melalui pos terdekat dari tempat tinggal teman-teman sekalian. Jadi nggak payah-payah lagi, tak payahlah sekarang ini buat paspor kan. Yang penting kalau sudah daftar online, beres semua itu ya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Mudah-mudahan cukup jelas dan upaya dilakukan KBRI sekarang memang salah satunya dengan online ini diharapkan bisa mengurangi antrian adanya dan juga pemberantasan terhadap calo-calo yang selama ini ada. Untuk selanjutnya ada pertanyaan terkait dengan kekonsuleran nih untuk dokumen legalisasi. Nah, ini pertanyaannya sederhana, tetapi memang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia di sini. Bagaimana Pak terkait dengan masalah legalisasi dokumen termasuk dokumen nikah? Apakah bisa dilakukan di KBRI KL atau bagaimana? Apakah apabila berdomisili di tempat lain seperti di daerah Perlis atau di wilayah Pahang, Negeri Sembilan, kemanakah ini bisa dilakukan untuk pengesahan pernikahan seperti itu Pak, untuk legalisasinya? Silakan Pak. Terima kasih Pak Yosi. Legalisasi di KBRI maupun di KJRI lain di wilayah seperti Johor Bahru dan Pineng itu bisa dilakukan untuk dokumen-dokumen dari Indonesia. Hanya saja memang prosesnya agak sedikit panjang karena memang dokumen tersebut
harus dilegalisasi terlebih dahulu di instansi terkait di Indonesia. Nah, untuk legalisasi yang dilakukan oleh KBRI ataupun KJRI itu adalah untuk menegaskan keaslian dari tanda tangan pejabat yang melegalisasi dokumen tersebut di Indonesia, khususnya pejabat Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Jadi misalkan untuk dokumen suatu dokumen lah itu memerlukan legalisasi terlebih dahulu oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, lalu baru bisa dilegalisasi di KBRI ataupun di KJRI. Begitu pula dokumen-dokumen yang dari Malaysia itu memang bisa dilegalisasi di KBRI kalau sudah dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia. Nah, jadi memang prosesnya agak panjang karena saat ini sistem di KBRI ataupun di KJRI ataupun di perwakilan-perwakilan Indonesia lain di luar negeri itu belum ada sistem yang langsung tersambung secara online dengan instansi penerbit dokumen tersebut. Sekiranya sudah ada linkage atau koneksi tersebut, itu kita bisa mengecek langsung keabsahan dari dokumen tersebut. Tetapi karena saat ini belum, yang bisa kita lakukan dan sistem yang masih berlaku adalah kita melegalisasi atau menegaskan kesahan dari tanda tangan pejabat yang menandatangani di Indonesia. Dan itu sumber dari kita adalah legalisasi yang dilakukan oleh pejabat terkait di Kementerian Luar Negeri. Saya kurang tahu apakah itu jelas atau mungkin ya mungkin ada misalkan ada yang punya sijil lahir sini gitu ya, sijil lahir sini ini mau dilegalisir ya, boleh dilegalisir gimana caranya, atau mungkin ada dokumen-dokumen lain yang surat orang menikah di sini katakan, menikah di sini ini apakah perlu dilegalisir, kalau dilegalisir prosedurnya seperti apa gitu, mungkin yang terkait hal-hal seperti itu kali ya. Ya seperti tadi, kalau yang tadi kasus yang diangkat oleh Pak Dubes, legalisir itu bisa dilakukan dan itu perlu dokumen tersebut yang diterbitkan oleh pemerintah Malaysia itu perlu dilegalisir terlebih dahulu oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia, baru kita bisa melegalisir karena spesimen yang kita miliki memang spesimen pejabat dari Kementerian Luar Negeri Malaysia. Begitu pula dokumen-dokumen yang dihasilkan atau diproduksi oleh pemerintah atau instansi di Indonesia. Yang bisa kita lakukan adalah melegalisir dokumen yang sudah dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Nah, memang sumber dokumen itu bisa dari berbagai instansi, tapi ujung-ujungnya sebelum bisa digunakan di luar negeri, sebelum bisa dilegalisir oleh KBRI, itu harus dilegalisir terlebih dahulu di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Rijal, Pak Dubes. Memang terkait dengan masalah legalisasi memang cukup jelas. Memang pada dasarnya dilakukan adalah untuk melihat kembali kecocokan dan memang harus ada proses yang dilakukan karena sifatnya adalah untuk memastikan apakah dokumen itu valid dan ditantangani atau dicatat secara valid oleh lembaga yang berwenang. Nah, mungkin tadi terkait dengan pencatatan pernikahan juga, sebenarnya fungsi-fungsi kekonsuleran dari KBRI juga adalah fungsi notarial. Jadi melakukan pencatatan, tidak semua pencatatan, tetapi beberapa pencatatan yang dianggap penting untuk bagi pelayanan masyarakat. Mungkin salah satunya juga pencatatan perkawinan yang itu memang ada dan bisa juga dilakukan. Baik, selanjutnya ini banyak, mohon maaf Pak Mulkan, untuk imigrasi Pak, ini berulang-ulang pertanyaan mengenai paspor Pak.
Jadi paspor ini pertama pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak punya permit, apakah bisa melakukan pembuatan paspor di sini. Nah, kedua juga terkait istilahnya kosongan gitu Pak ya. Apakah bisa dipulangkan ke Indonesia apabila dia tidak punya permit dan kosongan. Jadi apakah yang harus dilakukan? Apakah harus membayar compound? Apakah atau denda seperti itu? Bagaimana prosedurnya Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Yosi. Untuk penggantian paspor, kita mengikuti aturan sesuai perundang-undangan yang ada dalam peraturan pemerintah tahun 2011 di pasal 50, yaitu salah satunya yang bisa mengganti paspor di luar negeri adalah yang mempunyai permit atau salah satunya keterangan tinggal di luar negeri, seperti pemegang IC merah, bisa ikut istri atau suami. Intinya yang bisa melakukan penggantian paspor di luar negeri harus mempunyai izin tinggal. Dan apabila tidak mempunyai izin tinggal, istilahnya kosongan, itu kami bisa melayani mengganti dengan SPLP. SPLP di sini bisa kita layani di depo tahanan imigrasi ataupun di kedutaan, itu untuk pulang, bukan untuk tinggal di Malaysia ataupun di luar negeri. Jadi kami bisa menggantikan paspor harus mempunyai permit. Sekira itu Pak. Nah, mengenai yang kosong tadi ya, kosong mau pulang gimana ya? Ini memang ada aturannya ya. Jadi kalau yang kosong itu kalau kosongnya lebih dari 1 tahun ya, itu kena komponnya 3.000 ringgit plus 100 ringgit itu untuk spesial pas, jadi 3.100 ringgit kalau kosongnya itu lebih dari 1 tahun ya. Ini memang mahal ya, kita sadari betul banyak teman-teman kita yang menganggap biaya ini tinggi, apalagi situasi seperti sekarang ini ya, COVID. Nah, saya sudah minta ketemu dengan pejabat di Malaysia ya untuk membuat semacam rayuan lah ya, rayuan bagaimana ini biaya kompon ini dibuat serendah mungkin lah ya. Tapi saya belum bisa berjanji, saya baru mengajukan pertemuan. Mudah-mudahan kalau di doa dari teman-teman sekalian ya yang memerlukan pulang ke Indonesia ya, mudah-mudahan nanti bisa ditekan serendah mungkin. Tentu itu tergantung dari pemerintah Malaysia. Saya pribadi sifatnya akan membuat rayuan lah ya, rayuan permohonan bahwa ini suasana COVID ya, susah orang cari uang, tolonglah itu diturunkan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dikabulkan. Mudah-mudahan mohon doa teman-teman semua ya, supaya upaya kita untuk menekan biaya kompon ini bisa diturunkan ya. Tapi saya tidak berjanji karena ini tergantung nanti pemerintah Malaysia. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih Pak Mukan. Kembali lagi masih banyak memang pertanyaan berulang di sini mengenai sebetulnya bagaimana cara kepulangan warga negara kita ke Indonesia dalam hal ini dalam situasi COVID. Apakah ketersediaan pertama dari mulai dokumen yang harus dipenuhi tadi sebetulnya sudah disampaikan ya. Jadi memang kemungkinan untuk kepulangan secara mandiri itu juga bisa dilakukan. Baik itu juga bisa dilakukan apabila memang ilegal. Tapi tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa kepulangan secara yang kosongan seperti itu memang harus memenuhi beberapa kriteria ketentuan yang berlaku. Dari mulai membayar compound, keluar special pass, dan
mempunyai dokumen SPLP dalam hal untuk kepulangannya. Nah, selain itu ada hal lain yang ingin tanyakan mengenai SIM. Ini juga ada beberapa yang di Facebook yang kita jumpai. Apakah rezim untuk penggantian atau berlakunya SIM Indonesia di Malaysia itu masih berlaku? Karena ada juga informasi yang kita terima bahwa pemerintah Malaysia itu menunda untuk sementara untuk memberlakukan SIM Indonesia. Mungkin Pak ada yang bisa menjawab, Pak Rijal atau siapa? Silakan. Mungkin secara gamblangnya konversi SIM dari SIM Indonesia ke SIM Malaysia itu tidak bisa diberlakukan lagi sekarang. Itu hal utamanya. Jadi sekiranya ingin membuat SIM atau ingin memiliki SIM Malaysia, mau tidak mau menurut peraturan yang ada di Malaysia sekarang ini harus mengikuti permohonan pembuatan SIM seperti layaknya orang yang baru membuat SIM. Jadi pada saat ini tidak dimungkinkan konversi SIM dari SIM Indonesia ke SIM Malaysia. Setidaknya itu yang sudah diinformasikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia kepada KBRI sejak tahun 2018 ya. 2018. Demikian. Baik, Pak Rijal, terima kasih. Saya rasa ini cukup jelas ya, bahwa memang saat ini tidak bisa dikonversikan lagi, kecuali nanti ada dalam perkembangan baru, kebijakan baru dari pemerintah Malaysia untuk bisa memperlakukan kembali konversi SIM Indonesia ke SIM Malaysia. Setidaknya kalau memang warga negara kita ingin ke Malaysia dan berlaku juga untuk ke luar negeri, bisa dipersiapkan SIM internasional dalam hal ini, bisa disiapkan di di masing-masing Polda yang ada di atau Korlantas yang ada di Indonesia. Ini waktu sudah menunjukkan lebih dari 1 jam, sebetulnya sudah melebihi, tetapi saya ingin menyampaikan kepada harapan-harapan mungkin dari masyarakat, Pak Dubes, agar kiranya KBRI dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat kita, dan ya, pelayanan yang cepat, ramah, dan akurat dalam hal ini. Nah, ada satu usulan mungkin Pak Dubes dari warga kita, Pak, untuk bisa setidaknya meregulerkan pertemuan Facebook Live ini. Apakah itu bisa dilakukan tiap bulan atau per 3 bulan atau sesuai kebutuhan. Setidaknya hal ini bisa lebih adanya interaksi antara masyarakat kita dengan KBRI lebih intens lagi, Pak. Ya bisa saja ya, tapi kan ini kan sebetulnya ini kan untuk perkenalan ya, untuk perkenalan saya dan juga beberapa teman yang baru datang, dan juga untuk menyampaikan komitmen KBRI ya untuk semaksimal mungkin membantu teman-teman di masa-masa yang sulit ini. Dan saya juga ingin menunjukkan bahwa kita semua nih bapak-bapak dan satu ibu yang paling cantik ini juga akan membantu mengatasi teman-teman. Jadi kita ini satu tim ya, bukan hanya saya atau yang Pak Mulkan ataupun Pak Rijal, tapi kita semua satu tim siap untuk membantu teman-teman ya. Sebetulnya komunikasi yang harian itu juga bisa dilakukan melalui saluran Facebook ya, melalui pengaduan kalau ada masalah. Tapi nanti kalau misalkan ada event-event khusus ya, ada acara khusus mungkin tahun baruan gitu ya boleh aja, tapi jangan duduk begini, ini kurang nyaman ya sambil joget-joget gitu kali-kalinya, lebih enak kali ya, pesta-pesta dikit lah ya, biar nggak terlalu formal. Tapi ini karena pertama ya oke lah ya, nanti kita atur lah dengan suasana yang lebih enak. Dan juga ya ini rencana kita kalau ini COVID sudah berlalu, tentu kita juga ingin ketemu langsung lah tatap muka dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah ya, yang di di bedeng apa istilahnya, kongsi yang ada di kongsi, yang ada di kilang, yang ada di kebun, kita juga ingin ketemu langsung. Ini kan sementara
ada PSBB. Kalau kita apa? PKBB. Ya pembatasan kita agak susah. Ya udah mau ketemunya gini dulu. Tapi kalau ini sudah selesai, kita ingin juga ketemulah langsung ya di kongsi-kongsi ataupun di mana berada. Kalau yang punya warung kita juga ingin juga diundang gitu ya supaya bisa ketemu dengan pemilik warung gitu ya. Saya kira demikian ya. Dengan senang hati nanti kita atur lagi. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita akhiri sedikit, ada pertanyaan sisa yang yang menurut hemat kami kira-kira bisa kita respon bersama nih. Ini cukup signifikan pertanyaannya. Bagaimana upaya bantuan KBRI untuk warga negara Indonesia yang terkena penyakit yang kritis di Malaysia? Apakah dia bisa dibantu dari pihak KBRI atau apa yang bisa diupayakan KBRI dalam hal ini? Silakan Pak Rijal. Terima kasih, mohon izin Pak Dubes. Yang tentu bisa kita bantu itu adalah mengajukan permohonan keringanan biaya rumah sakit bagi WNI tersebut. Dan memang nanti semuanya akan tergantung kepada rumah sakit apakah bisa memberikan keringanan dan seberapa besar keringanan tersebut bisa diberikan. Dan terkait bantuan biaya, memang sebagai informasi saja, jumlah WNI kita yang sakit itu sangat banyak dan kita memang untuk kondisi-kondisi tertentu mau tidak mau harus ikut membantu membiayai. Dan yang saya sangat syukuri, masyarakat Indonesia itu sangat ringan tangan untuk membantu saudaranya yang lain. Dan bukan 1-2 kasus, banyak kasus di mana masyarakat menggalang dana untuk membantu biaya pengobatan dari saudara sesama masyarakat Indonesia. Dan memang ini yang sangat tepat menurut kami, karena jika semua harus ditanggung oleh pemerintah itu akan sangat menyulitkan, tetapi memang kita akan berupaya maksimal supaya rumah sakit bisa memberikan keringanan biaya bagi WNI yang sakit tersebut. Mungkin itu dari kami. Baik, Pak Rijal, saya rasa mungkin cukup jelas ya upaya yang dilakukan KBRI untuk membantu tentunya masyarakat yang membutuhkan, apalagi masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan, terutama terkena penyakit yang kritis dalam hal ini. Jadi KBRI selalu siap sedia tentunya dengan ketentuan yang berlaku untuk bisa membantu teman-teman atau masyarakat kita yang ada di Malaysia khususnya. Nah, waktu sudah menunjukkan 1,5 jam di sini. Nah, seperti yang disampaikan Pak Dubes tadi, bahwa ini baru awal. Jadi forum ini dilakukan sebagai pembuka saja. Jadi ini bukan suatu hal yang pertama dan terakhir, tetapi forum yang dilakukan atau tatap muka dilakukan yang pertama dan tidak terakhir dan berlanjut untuk seterusnya. Untuk itu kita harapkan sekali lagi interaksi seperti ini bisa dilakukan, dan kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat semua saluran komunikasi itu jelas ada, terutama kita lihat segmennya ada di Facebook. Nah, di situ bisa dilihat setiap pertanyaan itu ada informasi mengenai saluran, apakah itu WA pengaduan konsuler, WA pengaduan imigrasi, atau Facebook, Instagram maupun Twitter. Dan di sini bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan aspirasinya, kritiknya maupun saran bangunnya. Tapi kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas apresiasi yang diberikan kita terima dalam Facebook Live ini, yang kita lihat juga cukup banyak, tidak hanya di sini tetapi tentunya di wall-nya Facebook maupun di inbox. Ini suatu
setidaknya suatu kemajuan dan upaya dari Pak Dubes tentunya beserta jajarannya untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dan membuka diri serta ada feedback dari masyarakat kepada KBRI. Untuk itu Pak Dubes, apakah ada kata akhir untuk ini Pak? Tidak ada? Terima kasih ya teman-teman semua ya. Saya kira sampai di sini kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, laksanakan ya. Sampai di sini saja ya. Terima kasih poros dulur, poros derek, hati-hati. Jaga kesehatan ya. Nek ono apa-apa ya wae. Sun ya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, namo budaya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Sama